5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Bacalah teks puisi yang dibuat oleh Lani. Nah, di sini ada teks puisi yang berjudul Kelinciku. Ayo kita baca bersama-sama. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Itu tadi puisi tentang kelinciku adik-adik. Di sini diceritakan bahwa pembuat puisi ini mempunyai 2 kelinci. Dia senang bermain bersama kelincinya. Kelincinya itu suka melompat-lompat. Dan pengarang dari puisi Kelinciku ini juga ikut melompat bersama kelinci-kelincinya adik-adik. Ini tadi isi dari puisi Kelinciku. Tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung. Di sini Kak Citra sudah menuliskannya dalam huruf tegak bersambung adik-adik. Ingat ya, ketika kita menuliskan sesuatu harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya di sini kelinciku, huruf K-nya huruf besar karena di awal kata atau di awal kalimat di baris ini. Ini adalah huruf kapital huruf A ya. Aku mempunyai 2 kelinci. Ini A-nya juga memakai huruf kapital karena di awal kalimat adik-adik ya. Kalian juga harus memperhatikan tanda tongkat yang benar dalam penulisan huruf-huruf yang lain. Misalnya kalau huruf K, L itu sampai atas seperti ini. Tapi kalau huruf D hanya setengahnya saja. Huruf P tongkatnya ke bawah juga hanya setengah. Sedangkan huruf Y itu bisa sampai bawah. Huruf G juga sampai bawah. Huruf B itu sampai atas ya. Huruf P hanya setengahnya saja. P, T, dan D itu hanya setengahnya saja menuliskannya. Seperti itu aturan dalam menulis huruf tegak bersambung. Adik-adik, bacalah teks di bawah ini. Yuk kita baca yuk, ada teks yang bertuliskan huruf tegak bersambung. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Adik-adik di sini juga penulisannya memperhatikan penggunaan huruf kapital. Misalnya pada kata Lani. Lani itu kan nama orang. Nah, nama orang itu harus diawali huruf kapital. Ya, selain di awal kalimat tadi, nama orang itu juga awalannya harus menggunakan huruf kapital. Di sini adik-adik, Lani itu selalu mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Lani memakai pakaian olahraga saat pelajaran olahraga dan mengikuti petunjuk gurunya. Nah, itu adalah contoh aturan yang ada di sekolah. Mengenakan pakaian olahraga saat pelajaran olahraga dan mengikuti
mengikuti petunjuk guru saat pelajaran olahraga. Jadi adik-adik harus mematuhi tata tertib yang ada ya. Adik-adik, coba ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Di sini Kak Citra punya cerita pengalaman Kak Citra ketika mengikuti pelajaran olahraga. Pada hari Rabu, aku ada pelajaran olahraga. Sebelum olahraga, kami pemanasan. Saat olahraga, kita memakai seragam olahraga. Patuhi aturan saat berolahraga. Nah, adik-adik ya, di sini Kak Citra tulis dalam huruf tegak bersambung juga. Di sini juga ada nama hari. Nah, nama hari juga diawali dengan huruf kapital. Nah, coba adik-adik, apakah kalian punya pengalaman mematuhi aturan saat pelajaran olahraga? Berikutnya, kalian diminta untuk menceritakan pengalaman kalian melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Ya, apakah kalian pernah melanggar tata tertib? Kalau pernah melanggar tata tertib, coba ceritakan pengalaman kalian. Contohnya nih ya dari Kak Citra. Pada saat pelajaran olahraga, aku lupa memakai baju atau seragam olahraga. Aku sangat bingung dan takut. Akhirnya aku jujur kepada guruku. Guruku menasihati supaya aku tidak lupa lagi. Nah, ini salah satu contoh cerita pengalamannya Kak Citra yang tidak mengikuti aturan saat pelajaran olahraga. Nah, kalian coba ya ceritakan pengalaman kalian sendiri yang melanggar aturan saat pelajaran olahraga. Adik-adik, amatilah Edo dan teman-temannya yang sedang berolahraga. Mereka sedang berjalan mengikuti ketukan. Mereka berjalan diiringi dengan musik. Adik-adik masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang berjalan. Gerak berjalan sesuai hitungan. Nah, gerak berjalan adalah gerak melangkahkan kaki ke depan secara bergantian. Gerak berjalan ini termasuk gerak lokomotor adik-adik. Manfaat gerak berjalan adalah 1. Membuat tubuh kita sehat. 2. Membantu menjaga tulang tetap kuat. 3. Menguatkan otot kaki dan otot jantung kita. Ini adalah manfaat dari gerakan berjalan. Berikutnya kita akan belajar cara melakukan gerakan berjalan. Yang pertama, untuk melakukan gerakan berjalan, berdirilah dengan tegak adik-adik. Luruskan tangan ke samping badan. Langkahkan kaki kanan, lalu ayunkan tangan kiri. Jadi kalau kaki kanan melangkah, yang mengayun adalah tangan kiri. Begitu juga sebaliknya, ketika kaki kiri melangkah, ayunkan tangan kanan. Itu tadi cara berjalan yang baik dan benar ya. Pandangan kita lurus ke depan adik-adik ya. Lalu dalam berjalan itu ada beberapa langkah yang kita pelajari. Yang pertama adalah langkah biasa. Nah, ini seperti biasa kita berjalan biasa. Caranya berdiri dengan sikap tegak dan rileks, lalu langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua tangan diayun ke samping badan, kedua lengannya. Lalu langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Berikutnya lanjutkan melangkah dengan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Gerakan disesuaikan dengan irama. Lalu ada langkah rapat ya. Kakinya rapat adik-adik. Sama sebenarnya prinsipnya adalah pertama itu berdiri dengan sikap tegak atau rileks. Langkahkan kaki kanan ke depan dan kedua lengan juga mengayun di samping. Nah, langkahkan kaki kiri ke depan dan jatuhkan pada tumitnya. Lanjutkan kedua kaki itu rapat. Jadi gerakan pertama melangkahkan kaki kanan, gerakan kedua melangkahkan kaki kiri. Lalu gerakan ketiga posisi kakinya dalam posisi yang rapat seperti ini. Nah, ini ya, jaraknya itu jarak yang pendek kalau langkah rapat.
Kalian juga bisa melakukan gerakan berjalan sambil mengayunkan lengan. Jadi lengan kita itu agak tinggi daripada jalan biasa adik-adik. Gerakan ayunan satu lengan ini ke depan dan ke belakang. Jadi ini seperti polisi yang baris berbaris adik-adik. Kalian bisa lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 6, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.